Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welf Finansi dengan NIM 3321667. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang teori produksi Islam. Yang pertama adalah pengertian produksi. Pengertian produksi itu sendiri adalah menambah nilai guna suatu barang yang kemudian dapat kita ambil manfaat baru dari barang tersebut. Yang selanjutnya adalah teori produksi Islam. Yang dimaksud dengan teori produksi Islam itu sendiri adalah suatu studi produksi atau suatu proses yang mengubah faktor produksi menjadi hasil produksi yang tentunya berdasarkan dan berlandaskan Al-Quran, hadis, dan aturan-aturan Islam. Yang selanjutnya adalah dalam produksi Islam tentunya harus terhindar dari yang namanya riba. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli, seperti pendapat Ulhaq mengatakan bahwa tujuan dari produksi Islam itu sendiri adalah untuk mencapai kehidupan dan mencapai kebutuhan yang sesuai dengan kafalah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 272. Dan yang selanjutnya adalah menurut pendapat Ar-Rahman yang mengatakan bahwa produksi itu sendiri adalah hal terpenting yang harus ditetapkan dan hal yang harus diberi keadilan dan kemerataan dalam kehidupan kita ini. Yang selanjutnya adalah tentang teori perilaku produsen. Tentunya kita sebagai produsen harus selalu cermat dalam melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dan lain-lainnya. Perilaku kita sebagai produsen tentunya harus memilah antara yang baik dan yang buruk, seperti kita harus pandai-pandai antara memilih yang halal dan yang haram. Perilaku seorang produsen tentunya harus sesuai dengan kaidah Islam, seperti tidak merugikan diri sendiri dan tidak pula merugikan diri orang lain. Hal tersebut adalah anjuran dari beberapa ulama dan tentunya dari aturan Islam sendiri. Yang ketiga adalah biaya produksi. Biaya produksi itu sendiri adalah diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk suatu layanan yang kemudian untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan. Biaya produksi itu sendiri terbagi atas 3 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah biaya bahan baku, yang di sini adalah digunakan untuk membeli bahan baku. Yang kedua adalah biaya SDM. Biaya SDM ini adalah untuk mengkaji karyawan. Yang selanjutnya adalah biaya overhead, yaitu biaya yang harus dikeluarkan selain biaya SDM dan biaya bahan baku. Biaya produksi terdiri atas 5 biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya total. Yang selanjutnya adalah efisiensi produk dan skala produksi. Yang dimaksud di sini adalah perbandingan antara biaya output dan biaya input. Dan yang terakhir adalah perbandingan antara produksi Islam dan produksi konvensional, di mana produksi Islam ini adalah mengacu untuk kemaslahatan dan ekonomi konvensional adalah hanya mencari keuntungan saja. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.